Oke, kita bahas ya. Ini soal yang hukum dasar kimia, soal yang B. Ini soalnya, nih saya perbesar biar jelas ya. Nomor 1, jika logam besi sebanyak 10 gram dibiarkan di udara terbuka selama bertahun-tahun dan setelah berkarat masanya menjadi 10,5 gram, maka kesimpulan yang tepat adalah, besi itu kalau kontak dengan oksigen selama bertahun-tahun dia akan membentuk senyawa oksida besi. Nah, itu yang kita sebut dengan karat besi. Ini prosesnya kurang lebih gini ya sederhananya. Nah, tentu kalau kita hitung masa di awalnya pasti akan lebih kecil daripada masa di akhirnya. Nah, kenapa? Karena selama berkarat dia berikatan dengan oksigen. Nah, kalau mula-mula dia 10 gram tapi di akhir jadi 10,5 gram, ini kemungkinan 0,5 gramnya adalah massa oksigen yang diikat oleh besinya. Jadi fenomena ini tetap memenuhi hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, oksigennya dari mana? Oksigennya ada dari udara gitu. Oksigennya bereaksi sama besi membentuk karat besi. Nah, karatnya pasti jadinya lebih berat daripada massa besi di awalnya. Nah, tentu persamaan ini kalau akan kita setarakan jadi begini ya. Kan kita udah belajar penyetaraan reaksi kimia. Jadi persamaan harus setara. Oke, jadi nomor 1, fakta tersebut ini harusnya tetap sesuai dengan hukum kekekalan massa. Massa logam yang berkarat lebih besar karena mengikat oksigen di udara, betul. Massa logam besi ini harusnya bertambah karena mengalami perkaratan. Jadi pernyataan yang benar nomor 2 saja. Nah, nomor 2 kita lihat nih pengamatan pembentukan senyawa kalsium oksida dari kalsium dan oksigen. Kalau kita lihat data pertama, massa kalsiumnya 2,5 gram, oksigennya 1 gram. Massa kalsium oksidanya 3,5 gram. Nah, di sini tidak ada massa yang hilang. Perbandingan massa kalsium dan oksigennya 2,5 banding 1. Atau kalau kita jadikan bilangan bulat paling sederhana jadinya 5 banding 3 ya. Nah, ini sesuai dengan persamaan yang kedua nih. Jadi perbandingan massa kalsium sama oksigennya 5 banding 3. 5 banding 3. Nah, tentu massa kalsium oksidanya jadinya, ini saya buka aja dulu deh biar gampang. Massa kalsium oksidanya tentu jadi jumlahnya ya. Oh sorry, ini harusnya 5 banding 2 ya. Kalau data yang nomor 2 pasti sisa 1 nih oksigennya. Kalau kita lihat dari percobaan pertama, perbandingan massanya itu jadinya 5 banding 2. Sorry, tadi salah lihat. 5 banding 2 membentuk 7 gram CaO. Nah, sekarang yang tersedia massanya adalah kalsiumnya 15 gram, oksigennya itu 4 gram. Kita ditanya berapa massa kalsium oksida yang bisa terbentuk. Gini, setiap 5 gram kalsium itu bereaksi dengan 2 gram oksigen. Jadi kalau kita punya 4 gram oksigen, dia hanya bisa bereaksi dengan 10 gram kalsium. Nah, jadi nanti kita akan dapat kalsium oksidanya berapa? Karena kita membentuk 2 unit oksigen dan 2 unit kalsium, berarti kalsium oksidanya juga 2 unit ya, 2 kali 7. Jadi dia terbentuk 14 gram. Nah, massa kalsiumnya sisa 5 gram. Jadi jawabannya 14 gram. Ini sesuai dengan hukum perbandingan tetap. Sekarang kita lihat nomor 3. Soal nomor 3, diketahui kandungan fosfor dan oksigen dalam 2 jenis senyawa adalah seperti itu. Jadi ada senyawa difosforus trioksida dan senyawa difosforus pentaoksida. Persentase fosfor dan oksigennya diketahui 60-40, yang satu laginya 40-60. Nah, ini kelihatannya sih akan membahas hukum
perbandingan berganda Dalton nih. Tuh bener ya. Perbandingan massa fosfor dalam kedua senyawa tersebut adalah, nah kalau kita ditanya perbandingan massa fosfor, berarti massa oksigennya kita jadikan sebanding dulu, atau kita jadikan 1:1. Nah supaya jadi 1:1 berarti kita kalikan begini aja ya. Jadi nanti kalau dihitung ini kan jadi 240 banding 240. Jadi oksigen di senyawa 1 sama senyawa 2 perbandingannya adalah 1:1. Nah perlakuan yang sama kita lakukan juga untuk persentase fosfornya. Nah, perbandingan massa fosfornya, jadi di sini 60 kali 6 360. Yang bawah kali 4 ini. Dibanding 40 kali 4. Jadi perbandingannya adalah 36 dibagi 16. Kita sederhanakan. 36 banding 16 bagi 4 aja semua ya. Jadi 9:4 jawabannya. Jadi jawabannya E. Nomor 3 ini ya jawabannya. Nomor 4. Pernyataan yang salah mengenai reaksi itu ada reaksi antara kalium iodida dengan timbal 2 nitrat. Kita reaksikan dulu. Kalium iodida dengan timbal 2 nitrat. Hasilnya nanti jadi timbal iodida, timbal 2 iodida dan kalium nitrat. Nah kita setarakan dulu nih persamaannya. Kita ingat hanya boleh menambahkan koefisien. Kita setarakan dulu dari unsur logam. Kaliumnya dulu, kaliumnya udah sama. Kemudian Pb-nya dulu, Pb-nya udah sama. Nah kemudian unsur I-nya kita setarakan. Oh kaliumnya jadi ada 2, nggak apa-apa, kaliin 2 di situ. Nitrogennya jadi 2, jumlahnya sudah setara. Oksigennya 6 di kiri, 6 di kanan, udah betul. Jadi nilai koefisien A itu 2, B itu koefisiennya timbal 2 nitrat 1 ya, C itu koefisiennya timbal 2 iodida, D adalah koefisien kalium nitrat. Nah ini yang ditanya apa nih? Setelah disetarakan nilai A sama dengan nilai D, betul. Pernyataan kedua, kalium iodida bertindak sebagai reaktan. Ini adalah kalium iodida, dia reaktan, betul. Dia adalah zat yang direaksikan. Salah satu produk yang dihasilkan adalah kalium nitrat, betul, KNO3. Reaksi tersebut menghasilkan endapan timbal 4 iodida. Nah itu yang kurang tepat, karena kan endapannya yang ini ya. Itu kalau kita pecah jadi Pb sama II itu muatannya -1 ion iodida. Nah di sini Pb-nya 2+. Jadi nama senyawa ini bukan timbal 4 iodida tapi timbal 2 iodida. Gitu ya. Jadi nomor 4 yang betul adalah pernyataan nomor 1, 2 dan 3. Sekarang nomor 5. Larutan asam nitrat dapat bereaksi dengan padatan barium oksida menghasilkan larutan barium nitrat dan air. Kita reaksikan dulu ya. Asam nitrat dengan barium oksida. Asam nitrat, larutan asam nitrat gini rumusnya. Barium oksida, dia adalah suatu oksida basa. Nah, kalau bereaksi katanya menghasilkan barium nitrat. Ini rumusnya barium nitrat, larutan bentuknya, dan air. Persamaannya gini, kita setarakan. Ingat kita hanya boleh menambahkan koefisien. Sorry ini tadi nggak ketulis, harusnya 2. Nah kita setarakan dulu mulai dari atom logam. Bariumnya udah setara nih, kemudian nitrogennya di kiri ada 1, di kanan ada 2, jadi kita tambahkan koefisien. Atom H-nya sudah setara. Atom O-nya di kiri ada 6 ditambah 1, 7, di kanan juga udah 1. Jadi gitu persamaan yang tepatnya. Oke, nomor 6. Nomor 6. Gas nitrogen monoksida itu dihasilkan katanya saat terjadi pembakaran pada suhu tinggi. Nah, ada persamaannya di situ ya. N2 tambah O2 jadi NO.
persamaannya belum setara. Jadi kita setarakan dulu. Gini aja ya menyetarakannya. Nah, katanya untuk membentuk 1 liter NO pada suhu dan tekanan yang sama diperlukan minimal gas nitrogennya berapa. Nah, ini kita akan gunakan hukum dasar Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume digabung dengan hipotesis Avogadro. Perbandingan koefisien katanya sama dengan perbandingan volume untuk gas-gas yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi karena koefisiennya itu 1:1:2, jadi volumenya juga 1:1:2. Jadi untuk menghasilkan 1 liter nitrogen, oksigennya pasti setengah liter. Kan koefisiennya setengah kalinya. Ya, jadi untuk menghasilkan 1 liter nitrogen monoksida dibutuhkan minimal 1 liter gas nitrogen, setengah liter gas nitrogen dan setengah liter gas O2. Nomor 7. Nah, ini ada persamaan untuk membentuk gas nitrogen monoksida melalui proses oksidasi katalitik pada gas amonia. Persamaannya kita setarakan dulu ya. NH3 tambah O2 jadi NO tambah H2O. Kita setarakan dulu. NH3 tambah O2 jadi NO tambah H2O. Semuanya gas, jadi kita bisa pakai hukum perbandingan volume, hukum Avogadro Gay-Lussac. Kita setarakan dulu nih sekarang persamaannya. Kita mulai dari atom nitrogen dulu, udah setara kebetulan. Hidrogennya di kanan 2, di kiri 3. Ini pasti kalau biar setara dikali seperti ini ya. Nah, terus oksigennya kita hitung di sebelah kiri ada 2. Oh sorry, ini nitrogennya jadi ada 2 ya, jadi kita harus tambahkan. Jumlah atom nitrogen di kiri 2, di kanan ada 5. Sebenarnya dengan begini kita udah dapat persamaan yang setara ya. Cuman kan koefisien nggak boleh bilangan pecahan. Jadi semua kita kalikan 2. Jadi 4, 5, 4, 6. Nah, sekarang udah setara. Kemudian pertanyaannya, untuk menghasilkan 6 liter gas nitrogen monoksida, amonianya berapa liter? Jadi kalau ini 6 liter, amonianya berapa liter? Nah, koefisiennya kan 4:4 ya. Karena koefisiennya sama, jadi pasti volumenya juga sama. Untuk menghasilkan 6 liter nitrogen monoksida diperlukan minimal 6 liter amonia. Jadi jawabannya yang D. Nomor 8. Gas dinitrogen tetraoksida katanya terurai menjadi nitrogen dioksida. Kita tuliskan dulu. Dinitrogen tetraoksida terurai menjadi nitrogen dioksida. Nah, ini persamaannya belum setara, jadi kita setarakan dulu. Begini, sekarang udah setara. Pertanyaannya, jika dimasukkan 10 ml gas nitrogen tetraoksida dan semuanya terurai, nanti dihasilkan gas nitrogen dioksida berapa mililiter katanya. Ini kalau semuanya terurai, tadinya 10 ml, nanti dia akan menghasilkan nitrogen dioksidanya berapa mililiter? Tentu 2 kali lipatnya juga, karena perbandingan koefisiennya kan 1:2. Perbandingan volumenya juga jadi 1:2. Nomor 9. Pembakaran sempurna 3 ml campuran C2H6 dan C2H4 menghabiskan 10 ml gas oksigen. Kita tulis dulu reaksinya satu persatu. Pembakaran senyawa C2H6 dan C2H4. Pembakaran sempurna ingat membutuhkan oksigen dan akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Jadi semua senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen kalau dibakar sempurna hasilnya pasti begini. Nah, si campuran ini jumlah total volumenya 3 ml. Oksigen yang consumed-nya atau yang dihabiskannya adalah oksigennya 10 ml pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, di sini kita perlu memisalkan dulu nih.
karena volume total gas campurannya 3 ml, kita misalkan saja C2H6 nya X mililiter. Berarti C2H4 nya 3 dikurangi X mililiter. Langkah pertama yang warna hijau tuh. Langkah kedua kita hitung volume gas O2 dari setiap reaksi yang berlangsung. Berarti persamaan ini harus kita setarakan dulu. Kita setarakan dulu nih. Ini jadi 7/2 ya kalau kita hitung. Nah kan koefisien nggak boleh pecahan, jadi kita kaliin 2 semuanya. Koefisiennya jadi 2, 7, 4, 6. Persamaan yang kedua juga kita setarakan dulu, mulai dari atom C, atom H, kemudian atom O-nya. Nah, setelah ini kita hitung berapa volume O2 dalam X. Nah, untuk gas O2 dari reaksi pertama, volumenya pasti berapa nih? Ini kan perbandingan koefisiennya 7/2. Jadi volume O2-nya gampang aja, 7/2 dikali X. Koefisien yang ditanya per diketahui kali X-nya. Jadi sekian mililiter. Nah, kalau O2-nya di reaksi yang kedua berarti 3/1 dikali 3 min X mililiter ya. Nah, kemudian kita totalkan. Jadi 7/2 X ditambah 3 kali 3 min X itu sama dengan 10 ml total volume O2-nya. Nah, kita akan dapat X nanti di sini. Nah, X itu tadi apa? X itu tadi volume gas, kita misalkan tadi volumenya C2H6. Jadi volume C2H6 dalam campuran ini 2 ml. Nah, kalau gitu volume C2H4-nya pasti sisanya 1 ml. Yang ditanya di soal adalah kandungan gas C2H4. Nah, C2H4 itu volumenya 1 ml dari total campuran 3 ml. Jadi kalau kita hitung persentasenya gini. Oke, nomor 10. Nomor 10 ini ada campuran juga 3 ml gas C4H6 dan C4H8. Dibakar sempurna dan membutuhkan udara 85 ml. Nah, udaranya itu katanya mengandung oksigen 20%. Apa sih tadi? C4H6 dan C4H8. Nah, kita tuliskan dulu reaksi pembakaran sempurnanya satu-satu. Kayak begini. Volume total campurannya 3 ml. Volume oksigennya berarti 20% dari 85 ml dari udara. Seperti biasa persamaannya kita setarakan dulu. Ini jumlah atom O-nya jadi 11 ya. Di sebelah kanan. Nah, koefisiennya harus kita kaliin 2 dulu semua biar nggak ada pecahan. Ini yang di bawah juga disetarakan dulu, mulai dari C, kemudian H, terakhirnya O. Kemudian kita misalkan volume C4H6-nya dalam campuran X mililiter. Berarti C4H8-nya 3 min X mililiter. Kemudian kita hitung volume O2 dari reaksi pertama. Ini kan koefisiennya 11/2 ya. Jadi volume oksigennya 11/2 dikali X. Volume O2 di reaksi keduanya berarti 6/1 dikali 3 min X. Nah, kemudian kita hitung nilai X-nya. Kita kan jadi dapat persamaan 11/2 X ditambah 6 kali 3 min X itu sama dengan 20% kali 85. 20% kali 85 itu kalau dihitung 17 ya.
20/100 kali 85 atau 1/5 kali 85. Terus kita hitung nih X-nya. Nah, X itu tadi adalah volume C4H6. Sedangkan volume C4H8-nya 3 min X ya. 3 min 1, jadi 1 ml. Jadi komposisinya itu 2 dan 1 ml, jawabannya D.